Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 MIPA 4 akan menampilkan teater yang berjudul Keong Emas. Giginya ompong mengerang rantau tugal mandang nyusah. Kuyo gundul pesan aku sering ngampe kendul. Gendru wortel-ate lo tampak lo yo. Selangkau jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menaku nong Cina. Ropak moyo terguling ke pengawal. Pada zaman dahulu kala, di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bernama Raja Daha bersama ketiga putrinya yang cantik jelita. Putrinya yang bernama Ajeng, Galuh, dan Chandra Kirana adalah seorang perempuan yang ramah dan cantik. Salah satu dari mereka akan dinikahkan dengan pangeran dari kerajaan Kahuripan, Raden Inu Kertapati. Putriku, kemarilah. Ada apa Ayahanda? Apakah Ayahanda memanggil kami juga? Ya putriku, ada yang ingin ayah sampaikan pada kalian bertiga. Besok Raden Inu dari kerajaan Kahuripan akan datang ke sini. Lalu kenapa? Apa hubungannya dengan kami Ayahanda? Ayah sudah membuat perjanjian kepada ayahnya bahwa salah satu putri ayah akan dinikahkan kepada Raden Inu. Siapakah di antara kami yang akan Ayah nikahkan dengan Raden Inu? Kami sepakat untuk menikahkan Kirana dengan Raden Inu. Terima kasih banyak Ayahanda. Aku sangat senang sekali. Pernikahan ini adalah impianku sejak kecil. Benar begitu putriku? Ayah memang tidak salah memilihmu. Meskipun Chandra Kirana dan ayahnya bahagia dengan pernikahan ini, ternyata Ajeng dan Dewi mempunyai pendapat yang berbeda. Aku tidak setuju dengan pernikahan itu. Kenapa harus Kirana yang dipilih dan bukan salah satu di antara kita? Padahal jelas-jelas kita yang lebih cantik dari dia. Ini tidak adil. Hanya salah satu dari kita yang pantas, bukan Kirana. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Aha, aku ada ide cemerlang. Dewi dan Ajeng yang membuat sebuah rencana buruk untuk Kirana segera pergi ke dalam hutan untuk menemui seorang penyihir. Permisi, apakah ada orang di sini? Permisi. Oh iya, kemarilah gadis cantik. Kami membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu kami. Kalian ingin aku melakukan apa? Kami ingin membatalkan pernikahan Kirana dan Raden Inu dibatalkan. Oke, kalian ingin aku melakukan apa kepada Kirana? Memberinya sebuah racun yang mematikan atau sebuah titanus? Semuanya kami serahkan padamu. Yang jelas kami ingin Chandra Kirana menderita. Oke, aku akan mengutuknya sehingga dia tidak dapat menikah dengan Raden Inu. Atas bantuanmu, senang bisa bekerja sama denganmu. Ini ada uang upah awal untukmu. Kami akan memberinya lagi jika kutukanmu berhasil. Tentu saja, sekarang aku akan menyiapkan kutukan untuk Kirana. Hahaha. Akan kutunggu kabar darimu penyihir. Sampai jumpa. Haha, Chandra Kirana, saudaraku yang malang. Sungguh sulitnya hidupmu. Setelah meminta bantuan pada penyihir, Ajeng dan Dewi kembali ke istana dan ingin bertemu Raja Daha. Ada yang ingin aku sampaikan, Ayah? Apa itu putriku? Ini tentang Chandra Kirana, Ayah. Ada apa dengannya? Dia ternyata selama ini menjalin hubungan diam-diam, Ayah, dengan salah satu pengawal kita. Ini aku menemukan surat cinta dari yang tulis oleh Kirana. Dasar gadis nakal itu, anak tidak tahu diri. Sudah mau menikah malah bercinta dengan pengawal itu. Ya sabar ya, Ayah. Kirana! Kirana! Ada apa, Ayah? Ada apa kamu bilang? Baca ini. Berani sekali kamu ya. Ini fitnah, Ayah. Aku tidak mungkin melakukan hal itu. Tolong, Ayah, percaya padaku. Cukup. Keluar kamu dari istana ini dengan pengawal brengsek itu. Tapi, Ayah... Keluar! Chandra Kirana merasa sangat sedih dan dia pun meninggalkan istana. Dia pergi ke perkebunan dan di sana dia bertemu si penyihir. Halo Kirana, apa kabar? Kenapa kamu terlihat sangat sedih? Siapa kamu? Kenapa kamu sangat buruk rupa? Diam, saudara macam apa saudaramu itu yang ingin mengutuk saudaranya sendiri? Apakah kamu tahu saudaramu itu tidak setuju engkau menikah dengan Raden Inu? Apa? Saudaraku akan mengutukku? Ya iyalah, masa iya dong, rasakan ini. Rasakan ini. Kutukan ini, bila siang hari dia akan berubah menjadi manusia, dan bila malam hari ia kembali berubah menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir ketika dia bertemu dengan Raden Inu. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan terdampar begitu saja di pantai desa Dadapan. Suatu hari ada seorang perempuan tua sedang mencari ikan di pantai. Dia menemukan keong emas itu dan membawanya pulang.
aku belum juga mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapatkan ikan, aku mau makan apa? Loh, kenapa aku bisa ada di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membawaku. Kasihan sekali nenek itu, untuk makan saja dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan memberikan makanan untuknya. Dengan uang yang dibawanya dari istana, Kirana membelikan makanan-makanan lezat untuk si nenek. Makanan itu ditatanya rapi di atas meja. Ketika hari mulai menjelang malam dan si nenek belum juga pulang, Kirana harus kembali menjadi keong. Tidak lama kemudian, nenek pulang ke pondok sambil marah-marah. Ah, sialan, ikan-ikan pada kemana sih? Gara-gara dia aku tidak dapat ikan deh. Aku mau makan apa hari ini? Wah, dari mana makanan ini datang? Siapa yang berbaik hati yang memberikan ini untukku ya? Sudahlah, yang penting sekarang aku makan dulu. Keesokan harinya, Kirana kembali menyediakan makanan untuk sang nenek. Tapi dia tidak tahu kalau hari ini nenek akan pulang lebih cepat dari biasanya, karena lagi-lagi tidak memperoleh ikan. Mumpung nenek belum pulang, lebih baik aku segera menyiapkan makanan untuknya. Siapa dari sini? Siapa kamu? Aku Chandra Kirana. Hah, Chandra Kirana? Yang benar. Iya, aku Chandra Kirana, putri Raja Daha. Kalau begitu, kenapa kamu bisa ada di sini? Anda lah yang membawaku ke sini. Aku adalah keong emas yang Anda temukan ya. Apa? Kamu keong emas itu? Bagaimana bisa? Aku dikutuk Nek oleh penyihir. Kutukan itu atas keinginan saudaraku sendiri yang cemburu padaku. Kasihan sekali dirimu, nak. Nenek tidak tahu seperti apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu. Namanya juga manusia, kalau udah cemburu, apapun dia lakukan. Ya sudahlah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak. Terima kasih Nek. Sementara pada saat itu di kerajaan Kahuripan, Raden Inu yang mendengar kabar tentang Chandra Kirana merasa tidak percaya mendengarnya, dan dia mencoba mencari kebenarannya untuk membela Chandra Kirana. Tidak mungkin Chandra Kirana melakukan semua ini. Pasti ada seseorang yang memfitnahnya. Aku harus cari tahu siapa orang itu. Di tengah perjalanan, Raden Inu bertemu dengan penyihir. Hahaha, hari ini saya mendapatkan banyak uang dari Dewi dan Ajeng yang ingin mengutuk saudaranya. Sekasian sekali pegawai yang saya menfitnah itu, dia diusir raja dari kerajaan. Apa? Apa yang kamu katakan? Benarkah apa yang kamu katakan itu? Siapa lo ikut-ikut campur? Aku adalah Raden Inu. Jadi semua ini adalah ulah mereka. Waduh, mampus gue. Dia udah denger semuanya. Sekarang ayo kamu ikut aku. Raden Inu yang telah memperoleh kebenaran cerita segera datang ke istana Daha. Tuanku, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa engkau mengusir Chandra Kirana? Saya yakin kamu tidak akan percaya dengan berita ini. Dia telah mengkhianatimu. Tidak, itu tidak benar tuanku. Chandra Kirana telah difitnah oleh Putri Dewi dan juga Ajeng. Kenapa kamu bicara begitu? Kamu tahu dari mana? Ini adalah penyihir yang dibayar oleh mereka untuk mengutuk Chandra Kirana. Dan dari penyihir ini saya tahu bahwa yang memfitnah Chandra Kirana adalah mereka. Iya, itu benar tuanku. Wih, Ajeng! Ada apa ya? Kau yang teriak-teriak, kita kan membuduk. Emang kamu siapa? Kamu kaget? Dia temanmu kan? Tega sekali kamu memfitnah saudara sendiri. Sekarang kamu keluar dari sini. Kecuali kamu tetap tinggal di sini. Yang benar tuanku. Ya, benar. Tapi kamu tinggal di penjara istanaku. Ayah, maafkan kami mengaku salah. Tolong jangan usir kami. Nyahlah dari istanaku. Jangan perlihatkan muka kalian di sini. Raden Inu, bawa mereka. Baiklah tuanku. Ampuni kami, Raja. Setelah itu, Raden Inu mengembara mencari Chandra Kirana, hingga akhirnya dia tiba di suatu desa dan dia menemukan sebuah pondok. Wah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa menumpang istirahat dan meminta sedikit air. Aku sangat lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Permisi. Loh, kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? Itu tidak penting. Yang penting aku sudah menemukanmu. Ayo kita pulang. Semua kebenaran sudah terungkap. Dan ayahmu juga sudah menunggumu. Terima kasih banyak, kamu sudah menyelamatkanku. Siapa itu Kirana? Oh, Nenek, kenalkan, ini Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang, Nek. Tapi Kirana tidak tega untuk meninggalkan Nenek sendirian.
Tidak apa-apa Kirana, kamu pulang saja. Pasti kamu merindukan keluarga. Begini saja, nenek akan kita ajak ke istana dan ikut bersama kita saat kita menikah nanti. Nek, ayo kita ke istana Daha. Baiklah kalau begitu. Akhirnya mereka bertiga kembali ke istana kerajaan Daha dan tidak lama kemudian Raden Inu dan Chandra Kirana menikah dan hidup bahagia untuk selamanya. Apakah ada orang di sini? Bukan digotong lagi di sini. Oh ya. Apa? Saudaraku, apa saudaraku? Aku tuh belum selesai. Benar tuanku. 3. Malu naik. Aku. Nenek aku.